Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Aulia Fathana dengan NIM 1892041030 dari Program Studi Pendidikan Akuntansi kelas A angkatan 2018. Video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah seminar akuntansi. Adapun tugas yang saya dapatkan yaitu bedah skripsi kelompok 8 dan 17. Baik, langsung saja kita masuk pada bedah skripsi kelompok 8 dengan judul pengaruh tingkat perputaran kas terhadap profitabilitas pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun bedah skripsi ini terdiri dari judul, abstrak, isi skripsi bab 1, 2, dan 3, 4, adapun kesimpulan dan saran, dan daftar pustaka. Baik, yang pertama yaitu judul. Dari judul skripsi yang telah dibedah, sudah sesuai dengan pedoman penulisan skripsi, karena tidak melebihi 20 kata, dapat dilihat pada gambar di samping judul skripsi terdiri dari 17 kata. Nah, abstrak. Dari teknik penulisan abstrak sudah sesuai, yaitu huruf kapital ukuran 14 ditebalkan menggunakan rata tengah atau senter, telah memuat identitas, tujuan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, hasil penelitian, serta populasi dan sampel. Pada abstrak skripsi telah menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Selanjutnya, bab 1. Latar belakang. Pada latar belakang skripsi ini sudah sesuai karena telah memuat gambaran umum variabel, gambaran umum lokasi penelitian dan data awal, dan kaitan dengan penelitian sebelumnya. Rumusan masalahnya dalam skripsi ini juga sudah sesuai, dibuat dalam kalimat tanya, serta dirumuskan dengan cermat, tegas, jelas, dan cermat. Nah, selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini juga sudah sesuai dengan rumusan masalah dan sudah dirumuskan dengan tegas, jelas, dan cermat. Manfaatnya, manfaat dari penelitian juga sudah sesuai, memuat manfaat praktis dan teoritis. Bab 2, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka sudah dalam tinjauan pustaka dalam skripsi yang sudah dibedah ini juga sudah sesuai, diantaranya telah memuat uraian mengenai variabel yang meliputi definisi variabel, pengukuran variabel, dan pentingnya variabel. Di bab 2 ada juga penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu dalam skripsi yang dibedah ini juga sudah sesuai, diantaranya telah diuraikan mengenai tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, serta persamaan dan perbedaan penelitian tersebut. Bab 2 selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Kerangka konseptual dalam skripsi yang dibedah juga sudah sesuai, diantaranya telah berbentuk uraian mengenai definisi variabel, pengukuran variabel, dan keterkaitan antar variabel, dan telah dibuat bagan berdasarkan uraian tersebut. Nah, hipotesis dalam skripsi ini juga sudah sesuai karena telah sejalan atau sinkron dan dapat menjawab masalah penelitian. Kemudian juga hipotesis yang dirumuskan sudah jelas dan operasional serta telah berbentuk kalimat pernyataan berdasarkan kajian teori dan hasil-hasil penelitian yang dikemukakan sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu bab 3, variabel. Variabel dalam skripsi yang dibedah sudah sesuai dengan pedoman penyusunan skripsi dan tugas akhir, karena di dalamnya terdapat nama variabel disertai kedudukan variabel. Selanjutnya ada desain penelitian. Desain dalam skripsi yang dibedah juga sudah sesuai dengan pedoman penyusunan skripsi dan tugas akhir, karena terdapat uraian singkat dan bagan mengenai desain penelitian yang meliputi jenis dan sifat penelitian, jenis data, variabel, dan pengukurannya, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Selanjutnya yaitu bab 3.
definisi operasional. Definisi operasional dan deskripsi yang dibedah ini sudah sesuai karena memuat definisi variabel yang diuraikan dalam tinjauan pustaka. Nah, pengukuran variabelnya juga sudah sesuai dengan pedoman penyusunan skripsi dan tugas akhir. Populasi dalam skripsi yang dibedah juga sudah sesuai dengan penyusunan skripsi dan tugas akhir. Nah, bab 3 selanjutnya yaitu teknik sampel. Sampel dan skripsi yang dibedah ini juga sudah sesuai dengan pedoman penyusunan skripsi dan tugas akhir karena telah memuat teknik penarikan dan pengambilan sampel. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Dalam skripsi yang dibedah juga sudah sesuai karena memuat satu teknik pengumpulan data, yaitu teknik dokumentasi untuk menganalisis atau meneliti dokumen laporan keuangan. Nah, selanjutnya teknik analisis data. Dalam skripsi yang dibedah ini sudah sesuai karena memuat teknik analisis data tentang analisis asumsi klasik dan analisis hipotesis. Selanjutnya bab 4. Nah, di bab 4 di sini ada gambaran umum lokasi penelitian yang dibedah dari kelompok 8 ini juga sudah sesuai dan juga telah memuat uraian mengenai informasi umum, lokasi penelitian, serta unsur yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti, yaitu berupa Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya penyajian data. Penyajian data dalam skripsi yang dibedah ini juga telah sesuai, di mana telah memuat uraian mengenai data yang diperoleh terkait penelitian. Juga dalam penyajian data memuat perputaran kas dan profitabilitas perusahaan. Selanjutnya analisis data. Analisis data dalam skripsi yang dibedah juga telah sesuai, di mana telah menjelaskan proses data yang dianalisis serta menggunakan dua teknik analisis data dan disertai dengan tabel beserta hasil ujiannya. Selanjutnya hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan pada skripsi yang kami bedah telah sesuai karena memuat hasil penelitian beserta pembahasannya, di antaranya hasil penelitian mendukung hipotesis yang menyatakan perputaran kas berpengaruh pada profitabilitas. Selanjutnya bab 5 kesimpulan. Penarikan kesimpulan pada skripsi yang kami bedah telah sesuai dengan pedoman penulisan, di mana dibuat berdasarkan kesimpulan mengenai variabel penelitian serta kesimpulan hasil penelitian. Adapun sarannya juga sudah sesuai, di mana dalam penulisan saran sudah ditujukan pada pihak-pihak yang diharapkan mendapatkan manfaat dari hasil penelitian yang telah dilakukan sesuai yang dikemukakan pada bab 1 bagian D, yaitu manfaat hasil penelitian sebagai bagian proses belajar, manfaat bagi peneliti selanjutnya, dan manfaat bagi perusahaan. Daftar pustaka, penulisan, kesesuaian dalam pemilihan dan penentuan daftar pustaka dalam skripsi yang dibedah sudah sesuai, tetapi ada salah satu cara pengetikan daftar pustakanya yang salah karena mengelompokkan berdasarkan jenis pustaka yang dirujuk. Dan sebenarnya penulisan daftar pustaka disusun tanpa mengelompokkan jenis pustaka yang dirujuk. Nah, saran untuk kelompok 7 yaitu lebih ditingkatkan lagi presentasi kelompoknya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bedah skripsi kelompok 17 dengan judul Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Nah, adapun bedah skripsi yang dibedah yaitu 1 judul, 2 abstrak, 3 isi skripsi bab 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran, dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Baik, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu penentuan judul. Judul, menurut kelompok 17, menentukan judul pada skripsi yang dibedah sudah sesuai dengan pedoman penyusunan skripsi, karena tidak melebihi 20 kata, melainkan hanya terdiri dari 11 kata. Untuk pengetikan judul pada bagian sampul juga sudah sesuai, yaitu menggunakan huruf kapital, font Times New Roman, ukuran 13, dan ditebalkan. Selanjutnya, ringkasan. Ringkasan yang pertama yaitu
Abstrak pada skripsi yang dibedah berdasarkan isi sudah sesuai karena telah memuat identitas dan isi yang dimana isi pada ringkasan terdiri atas identitas, tujuan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, hasil penelitian, populasi, dan sampel. Yang kedua, abstrak pada skripsi juga menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ketiga, untuk cara pengetikan pembimbing 1 dan pembimbing 2, di mana seharusnya diantarai oleh simbol dan, tetapi ia menggunakan kata dan. Selanjutnya yaitu bab 1 pendahuluan. Pertama yaitu latar belakang. Dalam latar belakang skripsi yang dibedah sudah tepat karena telah didasari oleh pemikiran dan didukung oleh fakta dan data yang ada karena memuat gambaran umum variabel, gambaran umum lokasi penelitian, dan kaitan dengan penelitian sebelumnya. Rumusan masalah yaitu latar belakang dalam skripsi yang kami bedah sudah tepat karena telah didasari oleh pemikiran dan didukung oleh fakta dan data yang ada karena memuat gambaran umum variabel, gambaran umum lokasi penelitian, dan kaitan dengan penelitian sebelumnya. Tujuan penelitian pada skripsi yang kelompok 17 bedah sudah sesuai dengan dan sejalan dengan rumusan masalah penelitian dan sudah dirumuskan dengan tegas, jelas, dan cermat. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian pada skripsi kelompok 17 yang bedah sudah tepat sasaran dan diuraikan secara jelas karena memuat manfaat secara praktis dan secara teoritis. Nah, selanjutnya itu bab 2, tinjauan pustaka dan kerangka konseptual. Yang terdiri dari tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka dalam skripsi yang dibedah juga sudah tepat karena telah menguraikan variabel dependen dan independen mulai dari definisi variabel, hal penting mengenai variabel dan pengukuran variabel, serta memuat penelitian sebelumnya dengan menjelaskan persamaan dan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang ditinjau. Selanjutnya, kerangka konseptual. Kerangka konseptual yang dibedah juga sudah tepat karena telah memuat uraian keterkaitan antar variabel serta bagian yang menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi variabel, baik itu penerapan pengelolaan dana desa di Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, itu variabel X, dan kesesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, yaitu variabel Y. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Variabel penelitian dalam skripsi yang dibedah ini sudah benar karena mengandung pengertian ukuran atau ciri yang dimiliki oleh masyarakat dengan melihat secara langsung dan menarik kesimpulan sesuai dengan apa yang dilihat oleh si peneliti secara langsung. Nah, desain selanjutnya itu desain penelitian. Desain penelitian dalam skripsi ini juga sudah tepat karena menggunakan penelitian deskriptif kualitatif secara langsung di mana semua sudah membahas tentang gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian secara sistematis dan akurat juga menggunakan penelitian menggunakan kata-kata secara tertulis dan lisan. Selanjutnya yaitu definisi operasional sudah sesuai karena memuat definisi operasional variabel yakni kesimpulan dalam mengenai berbagai variabel dan memuat pengukuran variabel yakni yang pertama pengelolaan dana desa, yang kedua perencanaan dana desa, yang ketiga pelaksanaan dana desa, yang keempat penata usahaan dana desa, yang kelima pelaporan dana desa, dan yang keenam pertanggungjawaban dana desa. Nah, selanjutnya yaitu populasi. Populasi dalam dan sampel ini sudah sesuai karena telah memuat hal-hal yang masuk ke dalam populasi dan sampel. Teknik pengumpulan data pada skripsi ini juga sudah sesuai karena menjabarkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu dokumentasi dan wawancara. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data pada skripsi yang dibedah juga sudah sesuai dengan menjabarkan teknik analisis data, yaitu suatu metode deskriptif kooperatif untuk memperoleh hasil penelitian. Nah, selanjutnya yaitu bab 4 hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan
dari penelitian ini sudah benar dan sudah sangat jelas karena informan yang diambil oleh si peneliti mereka yang dianggap mempunyai pengetahuan banyak dan informasi mengenai fenomena akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Dampang, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Bulukumba, diambil secara langsung dengan memilih responding yang tepat dan dibuktikan dengan dokumentasi yang diambil pada saat melakukan penelitian secara langsung di Desa Dampang. Nah, selanjutnya yaitu bab 5 penutup. Kesimpulan. Penarikan kesimpulan sudah sesuai dalam syarat panduan penulisan skripsi yang ada dan telah memuat variabel yang dibahas dengan menarik kesimpulan dari skripsi tersebut. Nah, saran pada skripsi tersebut sudah sesuai karena telah memuat uraian mengenai sasaran yang akan dituju pada pihak yang bersinggungan dalam skripsi tersebut. Nah, yang bab 5 penutup. Nah, yang terakhir yaitu daftar pustaka. Dalam penyusunan daftar pustaka pada skripsi yang dibedah sudah tepat karena sudah sesuai dengan panduan pedoman penyusunan skripsi dan tugas akhir. Contoh skripsinya itu dapat dilihat pada layar Anda, yaitu sudah sesuai. Nah, saran untuk kelompok 7 yaitu lebih ditingkatkan lagi presentasi kelompoknya. Nah, itu tadi hasil presentasi beda skripsi kelompok 8 dan kelompok 17. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.